Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana kabar saudara semua? Panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Kurang mantap, gimana kabarnya? Amin. Tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Iya. Sekali lagi shalom. Yang di rumah juga shalom. Amin. Langsung saja, Anda adalah imam dan raja. Maka Anda yang kemarin ikut ibadah Rabu, Anda tahu bahwa saudara dan saya punya urapan double porsi. Yaitu urapan sebagai imam dan urapan sebagai raja. Tolong perhatikan saya. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seseorang punya urapan raja dan imam secara bersamaan. Saya ulangi lagi, tolong fokus. Belum pernah terjadi sebelumnya seseorang punya dua pengurapan. Sebagai imam dan sebagai raja. Ketika saudaraku salib, hal itu baru terjadi. Maka Daud pernah menjadi imam, tapi di waktu yang sama, Daud bukan sebagai raja. Saat Daud menjadi raja, dia nggak jadi imam saat itu. Tolong fokus lihat saya, jangan dilihat bawah. Nah, tetapi saudaraku ketika Yesus wafat di kayu salib, tabir bait suci terbelah jadi dua. Saudara dan saya kemudian, ingat, tirai bait suci terbelah jadi dua, maka 1 Petrus 2 ayat 9, engkau menjadi imam dan raja. Saudaraku, keimamatan kita berdasarkan apa? Ingat dalam perjanjian yang lama, keimamatan Harun dan suku Lewi berdasarkan hukum Taurat. Kemudian Yesus bukan orang Lewi, tetapi dia menjadi imam besar agung. Berdasarkan hukum apa? Peraturan apa? Yesus menjadi imam besar agung berdasarkan peraturan Melkisedek. Sebab sebagai manusia, Yesus suku Yehuda. Nah, saudara dan saya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan Melkisedek, tapi berdasarkan salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah jadi dua. Sejak saat itu, sistem keimamatan berubah. Maka saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah imam dan raja. Bilang kiri kanan, saya imam dan raja. Bilang kiri kanan, tunjuk dia, kamu imam, kamu juga raja. Amin. Haleluya. Yes. Tolong saudaraku, maka pencarian kita kepada Tuhan, mencari Tuhan bukan Tuhan hilang, tapi kita menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Saya imam, saya juga raja. Nggak pernah terjadi saudaraku di zaman perjanjian yang lama. Tapi hari ini, saudara adalah imam, sekaligus saudara adalah raja. Dan saudaraku, Tuhan memberikan kepada Anda dua pengurapan ini. Ini yang saya sebut double porsi pengurapan.
Pakailah double porsi pengurapan ini di dalam kehidupan saudara, baik pelayanan, baik bisnis, baik pekerjaan, dalam sehari-hari. Pakai urapan imam dan urapan raja. Apa tugas raja? Kita lihat. Raja bekerja bukan dengan tenaga, tapi dengan perkataan. Karena titah raja berkuasa. Halo, ya saya, perkataan saudara, karena Anda raja berkuasa. Amin. Saudaraku, perkataan Anda berkuasa. Sekali lagi, perkataan saudara berkuasa. Anda punya power lewat perkataan Anda. Anda bisa menciptakan dunia yang semrawut dalam hidupmu. Atau Anda mau menciptakan dunia yang baru dalam hidupmu. Anda bisa menciptakan keberhasilan atau kegagalan lewat apa? Perkataan seorang raja. Tugas raja adalah bersabda, berkata, merebut kemenangan, merebut setiap berkat, mengambil setiap berkat. Apa tugas imam, saudara? Next. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan. Versi yang berikutnya aja. Para imam anak-anak Lewi haruslah mendekat kepada Tuhan. Ini tugas imam, mendekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tugas saudara dan saya bukan hanya tugas saya saja, tapi tugas kita semua. Karena saudara dan saya adalah imam, tugas Anda mendekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan hilang, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, tugas imam adalah mendekat dan melayani Dia. Melayani Tuhan. Lewat apa melayani Tuhan? Bukan dengan keluh kesah, tapi dengan syukur, dengan penyembahan, dengan melayani pekerjaan Tuhan. Itulah tugas imam. Nah, kemudian apa lagi saudaraku? Dan untuk melepaskan berkat demi nama Tuhan. Bapak Ibu, dengan apa melepaskan berkat? Dengan mulutnya. Halo, gimana kabar saudara? Amin. Tanpa Anda sadar, Anda sedang memberkati hidup saudara dengan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Itu tugas iman. Tugas imam yaitu apa? Melepaskan berkat. Dengan apa, saudaraku? Maka gini, Anda lihat, imam di dalam perjanjian lama, sebelum ibadah selesai, imam haruslah melepaskan berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat. Saudaraku, orang Yahudi nggak akan pulang sebelum imam melepaskan berkat itu. Maka Bapak Ibu jemaat BFA tahu. Sebelum saudaraku doa berkat, Anda nggak pulang. Kenapa? Itu yang paling penting. Sebab tugas imam melepaskan berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Itu tugas imam. Maka tolong para gembala-gembala hamba Tuhan, pengkhotbah, wakil gembala, waktu doa berkat, jangan sekedar asbun, tapi dengan iman, Anda berdiri sebagai seorang imam, melepaskan berkat kepada umat yang Tuhan percayakan ke gereja BFA. Tuhan melindungi dan memberkatimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Jemaat waktu terima itu katakan amin. Maka Anda lihat Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera dan kasih karunia. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, ada yang tanya, Pak,
Kalau kita buka bisnis baru, kita punya usaha baru, kita pindah rumah baru. Saudaraku, perlu nggak saudaraku doa imam? Saudaraku, kalau Anda kurang yakin dengan Anda sendiri, Anda panggil hamba-hamba Tuhan. Tapi saudaraku, kalau Anda yakin dengan doa Anda sendiri, let's go. Amin. Udah lakukan. Nggak perlu saudaraku Anda diintimidasi. Kalau rumahmu belum dikuduskan sama gembala, hati-hati ya. Nggak perlu. Saya nggak mengintimidasi Anda. Saya nggak membawa Anda kepada manusia saya. Saya dan Anda imam. Tapi kalau Anda mau membagi sukacita, nah Pak Agung, saya beli rumah baru, tolong dong doain, kudusin, urapi minyak. Membagi sukacita. Ya, saudaraku, saya kadang-kadang malah menyerahkan kepada staf-staf saya. Silahkan. Itu membagi sukacita. Saudaraku, maka hamba Tuhan, full timer, imam, atau wakil gembala atau gembala datang ke rumah baru Anda. Ke toko Anda. Melepaskan berkat. Anda membagi sukacita. Boleh. Namanya membagi sukacita. Kemudian saudaraku, habis doa berkat, hamba Tuhan yang bersangkutan Anda jamu makan sate. Jangan tusuknya. Boleh. Namanya bagi sukacita. Kemudian Anda nyangoni hamba Tuhan tersebut, katakan Pak Jumadi, Anda ngamplopi. Pesan saya Pak Jumadi, jangan terima amplopnya, isinya saja. Amin. Saudaraku, saya bilang sama hamba-hamba Tuhan, full timer BFA, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Terima, nggak apa-apa. Tapi kalau doain orang sakit, pelayanan kedukaan, jemaat ngasih, jangan terima. Lo orang duka cita kok kamu ambil duitnya, ambil berkatnya. Jangan. Justru kita memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kalau you punya uang, hamba-hamba Tuhan kasih PayPal. Itu namanya menangis dengan orang menangis. Bersukacita dengan orang bersukacita. Saya ngomong begini bukan berarti kalau Anda panggil hamba-hamba Tuhan wajib ngasih amplop. Tidak. Saya ngomong begini artinya apa? Saya pesan saya di setiap pertemuan para full timer, saya ingetin berkali-kali. Karena berkali-kali pergi yang doain bukan saya kok, staf-staf full timer. Ingat, kalau jemaat bersukacita ulang tahun, anaknya 17 tahun, istrinya sweet 70, bukan 17, sweet 70, 70 tahun. Ulang tahun saudaraku ya. Ulang tahun perak, ulang tahun emas, kemudian kamu diundang, kamu dibagi sukacita, kamu terima. Tapi saat kamu doain orang sakit, sembuh, orang itu ngasih, jangan. Amin. Kalau dia maksa bilang, ini nomor rekening gereja, transfer aja ke gereja. Saya praktekkan sejak saya jadi hamba Tuhan. Saya mau ikut menangis dengan orang menangis. Dan saya ikut bersukacita dengan orang bersukacita. Amin. Nah, pesan saya buat hamba-hamba Tuhan. Kalau jemaat setelah kamu doain menguduskan, jemaat itu ngasih amplop, kamu terima. Nggak ngasih amplop, cepat pulang, jangan ditungguin. Iya pura-pura, aduh ada yang lupa. Itu bukan tulus, modus. Amin. Kadang-kadang kan gitu kan, pura-pura nggak pulang-pulang. Karena nungguin. Mungkin ada yang kelupaan, kok, Cik. Jangan. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya. Nah, Bapak Ibu, ya, saudaraku, maka jangan pulang sebelum imam melepaskan berkat. Ini peraturan saudaraku dibilang, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Ya makanya kalau doa berkat singkat, jelas, padat. Jangan saudaraku doa berkat, oh Tuhan begini, begini. Oh, udah itu aja. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Memberimu shalom. Itu tugas imam. Nah, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru doa berkat ini masih berlaku, tetapi
Sekarang saudaraku, siapa imam itu? Dulu yang masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar Harun. Dan anaknya, begitu Harun udah mangkat atau meninggal, ganti anaknya, ganti cucunya, harus keturunan Harun. Ngapain? Masuk ruang Maha Kudus, membawa darah. Dan dipercikkan darah itu di tabut perjanjian sebanyak 7 kali. 7 kali Pak, Bu, 7 kali. Ada jemaat nanya, kenapa 7 kali? Nanti tanya sama Tuhan Yesus. Pokoknya 7 kali. Karena 7 angka sempurna, artinya korban yang dibawa, darah itu pengorbanan yang sempurna. Nah saudaraku, di dalam tabut perjanjian ada 3 benda yang mewakili dosa-dosa kita. Itu ditutup dengan tutup pendamaian. Tuhan nggak melihat lagi dosa-dosa Anda. Yang Tuhan lihat adalah tutup pendamaian yang diperciki dengan darah. Hal yang sama, saudara. Bangsa Israel tergantung pada imam besar itu. Kalau saudaraku ada darah, saudaraku dan Allah berkenan, maka untuk 1 tahun Allah memberkati bangsa Israel. Tetapi ketika tidak berkenan, imam besar itu mati di ruang Maha Kudus, maka untuk 1 tahun ke depan, saudaraku, nggak ada berkat. Maka imam dalam perjanjian lama melepaskan berkat dan kutuk. Tetapi imam perjanjian baru, Yesus Kristus, dia tidak pernah gagal. Dia selalu memenuhi kualifikasi. Makanya Bapak Ibu, Bapa melihat Anda, bukan Anda yang dilihat, tapi kita ditutup dengan tutup pendamaian bernama Yesus. Darahnya dipercikan atas saudara, yaitu darah yang sempurna, saudara. Nggak, tepuk tangan dong paling meriah. Amin. Makanya Bapak Ibu, Anda punya hak untuk diberkati. Anda layak diberkati, Anda layak berhasil, Anda layak terima kemuliaan, karena Anda punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Bukan karena Anda membayar dengan kebaikan Anda, bukan Anda membayar dengan performa Anda, tapi Anda punya hak ya karena sudah dibayar, dibeli dengan darah Yesus. Masukkan ini dulu di dalam hatimu. Saya punya hak untuk berhasil, saya punya hak untuk diberkati, saya punya hak untuk kehidupan di atas rata-rata, saya punya hak untuk mengalami kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia setiap hari, karena saya punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Amin. Kamu punya semua karena kamu punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, termasuk Bapak Ibu, Anda lihat, dan melalui keputusan imam setiap perkara, setiap perselisihan akan diselesaikan. Maka Bapak Ibu, kemarin semalam kita berdoa, berdirilah. Hei, jemaat, saya bilang semalam, berdiri sebagai imam dan raja, selesaikan semua perselisihan yang ada di bangsa ini, termasuk tentang pandemi, termasuk tentang ini. Anda lihat Bapak Ibu, saya dari akhir tahun saya berkata, after Paskah, pandemi jadi endemi. Betul? Anda dengar itu? Saya berkali-kali berkata, dalam nama Yesus, after Paskah, pandemi jadi endemi. Dan hari ini terjadi. Kenapa? Saya imam. Perkataan saya punya kuasa. Anda imam, Anda raja, perkataan Anda punya kuasa. Sebab gereja adalah eklesia yang dipanggil dari gelap ke terangnya yang ajaib. Arti kata gereja juga bicara, saudaraku, berdiri di pintu gerbang kota untuk menentukan nasib kotanya. Jadi kota ini, bangsa ini, nasibnya tergantung gereja, yaitu Anda, imam-imam dan raja-raja. Katakan, saya imam dan raja. Katakan amin. Maka berdirilah setiap hari, lepaskan berkat buat anakmu, lepaskan berkat buat studimu, lepaskan berkat buat pelayananmu, lepaskan berkat buat bisnismu, lepaskan berkat buat keuanganmu, lepaskan berkat buat kandunganmu, lepaskan berkat buat gereja kita, lepaskan berkat buat kota dan bangsa kita, sebagai raja dan sebagai imam. Amin. Hati-hati.
Karena perkataan imam dan perkataan raja ini berkuasa. Maka judul khotbah saya, kembali ke judul. Hai imam dan raja, katakan apa yang kamu percayai dan percayai apa yang kamu katakan. Baca sama-sama sambil Anda bilang kiri kanan, hai imam dan raja. 2, 3. Amin. Katakan apa yang kamu percayai. Halo. Dan percayai apa yang kamu katakan. Yes. Katakan apa yang Anda percayai. Percayai apa yang Anda katakan. Sebagai imam dan raja. Kita masuk ayatnya, saudara. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ayat 24-nya, saudara. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu dan percayalah bahwa kamu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu, perhatikan apa yang saya katakan. Firman Tuhan ini jangan dihilangkan dulu. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya dapat memiliki, mendapatkan apapun yang kita minta dalam doa hanya dengan percaya. Yang amin agak mikir, saudaraku, sedikit saya ngerti. Yang amin 50%, berarti yang 50% masih bingung. Apa benar sih? Nah itu dia. Kenapa kita mengatakan apa yang kita percayai dan mempercayai apa yang kita katakan, itu nggak menggerakkan Tuhan. Karena Tuhan sudah bergerak 2000 tahun yang lalu. Tapi menggerakkan posisi kita dari ragu-ragu menjadi percaya. Dari saudaraku posisi apa benar menjadi ya aku percaya. Nah dengar saudaraku, firman Tuhan, baca lagi supaya Anda ngerti dengan jelas. Ayat 24, 1, 2, 3. Amin. Saya tegaskan buat saudara, lewat Markus 11 ayat 24, Yesus menjelaskan kepada kita, Yesus memberitahu kepada kita bahwa saudara, angkat tanganmu, engkau dapat memiliki apapun yang kamu minta dalam doa hanya dengan percaya. Amin. Segampang itu Pak? Iya. Ini yang saya katakan, saudaraku, Anda mesti punya kuasa melihat apa yang Anda punya. Saudara, kita katakan saudaraku, Anda sedang berdoa untuk kesembuhan. Anda mengatakan aku telah sembuh, aku telah sembuh. Anda bukan sedang berusaha untuk mendapat kesembuhan, tapi Anda sedang mengakui kesembuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup Anda. Sampai Anda melihat dengan mata rohanimu, itu akan terjadi dalam hidupmu. Hal yang sama dalam hal berkat finansial, dalam hal terobosan keuangan, dalam hal terobosan bisnis, dalam hal jiwa-jiwa, dalam hal panen. Apakah saudaramu sudah melihat? Amin. Sementara saudara berdoa, saudara tahu, saudara telah menerima jawaban dan terobosan Anda. Percayalah, maka Anda menerimanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Kurang mantap amin ya. Lebih mantap lagi katakan amin. Yes. Haleluya. Haleluya.
Kembali ke Markus 11. Asal kamu tidak bimbang, ayat 23. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang punya toko, buka toko. Sembari berkata, aku udah terima berkat Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadaku. Wajahnya dihadapkan kepadaku, memberi aku kasih karunia dan shalom. Deklarasikan. Dan Tuhan pun senang mendengarnya. Daripada kamu bangun tidur, gak ada duit, ngomel-ngomel, marah-marah, gak memperbaiki keadaan. Tahukah Anda, saat pandemi, gereja BFA dari ribuan pertama ibadah, gak sampai 200 saudara. Total tuh 200-an dengan anak-anak, dengan orang tua, 200-an. Apa saya mengeluh ngomel? Saya lebih memilih mendeklarasikan semua normal, kembali normal. Setiap saya ke bank dengan Pak Oki, saya mendeklarasikan dalam nama Yesus tidak pernah kekurangan keuangan BFA. Daripada saya memilih, aduh kurang nih, gimana nih besok, gimana nih bulan depan, gimana bayar ini, saya mendeklarasikannya. Saya mengakuinya bukan untuk saya mendapatkannya, tapi saya mengakuinya karena saya sudah memilikinya. Dan waktu saya percaya saya sudah memilikinya, itu akhirnya wujud terjadi dalam dunia nyata. Saya melihat cara Tuhan luar biasa, berkemurahan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat 24-nya. Sama-sama baca. Karena itu, apa saja yang kamu minta dan percayalah bahwa kamu, dengar baik-baik, apa yang kamu minta hari ini, percaya kamu telah menerimanya. Amin. Maka ayat 23 kamu akui. Kamu mengakui bukan dalam rangka supaya kamu memilikinya, tapi kamu mengakui karena kamu sudah memilikinya. Ini rumusnya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ngerti? Berdiri sebagai imam dan raja. Berdiri. Kok masih duduk? Bilang sama kiri kanan, hei imam dan raja, katakan apa yang kamu percaya. Percayai apa yang kamu katakan. Untuk terobosan keuanganmu, untuk terobosan dalam keluargamu, untuk terobosan rumah tangga, untuk terobosan pelayanan gereja BFA, untuk penuaian ribuan jiwa di gereja lokal kita masing-masing, di Bandung, Jakarta, Surabaya, luar pulau, Semarang, Temanggung, Cirebon, Indramayu, terus semuanya, Tasik dan sebagainya. Percayai apa yang kamu katakan. Katakan apa yang kamu percayai. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Anda yang sakit, dengar baik-baik. Anda bukan orang sakit yang butuh kesembuhan. Mungkin masih ada rasa-rasa sakit. Akui, aku telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah sembuh. Aku sudah mendapatkan jantung yang baru. Aku sudah dapat ginjal yang baru. Aku sudah dapat paru-paru yang baru. Aku sudah dapat otak yang baru, saraf yang baru. Akui kesembuhanmu, akui kesehatanmu. Maka apa yang kamu percaya dan kamu katakan, kamu akan menerimanya. Katakan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, sampai hatimu percaya. Amin. Saudaraku, Tuhan sudah bergerak. Ini menggerakkan kita dari ragu-ragu menjadi percaya. Maka ingat lagu Jujur, dikatakan, ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Kamu deklarasikan sampai hatimu percaya. Dari apa benar menjadi ya, aku yakin. Apa iya menjadi ya, aku percaya. Itu akan terjadi kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan paling meriah. All my life
Ingat, Kristus ada di tengah-tengah kamu, ada di dalam kamu, maka kamu menikmati juga kebesaran yang ada, warisan yang ada. Efesus 1 ayat 3, Dia telah memberikan segala berkat, bukan akan, tapi telah. Saudaraku, Anda yang selama ini hanya mengeluh, mengomel kekurangan Anda, kelemahan Anda, penyakit Anda, coba tutup matamu. Sampai engkau melihat, engkau telah memiliki kesembuhan itu. Sampai engkau melihat, engkau telah memiliki terobosan finansialmu. Sampai engkau melihat, engkau telah memiliki. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu adalah milikmu. Masalahnya, apakah Anda sudah melihatnya itu milikmu? Sekali lagi, angkat tangan, tutup mata saudara. Sampai saudara melihat. Gembala-gembala satelit yang ada di sini maupun di luar, sampai engkau melihat jiwa-jiwa yang Tuhan kirim dalam setiap ibadah di gerejamu. Sampai engkau melihat, sebelum engkau melihat, engkau gak akan memilikinya. Nah, setelah engkau melihat pengusaha-pengusaha, jemaat-jemaat yang sedang mengalami masalah dalam finansial, dalam keuangan, tutup matamu, dengar, Dia telah memberkati, telah memberikan segala sesuatu menjadi milikmu. Apakah engkau sudah melihatnya? Itu milik saudara. Kalau engkau tidak tahu itu milikmu, kamu gak akan pernah memilikinya. Sampai engkau melihat. Tutup mata saudara, sampai engkau melihat berkat finansialmu. Saudaraku, bertahun-tahun saya dalam keadaan kekurangan, tapi saya terus mendeklarasikan, bukan karena saya pengen mendapatkannya, tapi saya mendeklarasikannya karena saya tahu itu milik saya yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Anda yang sedang bermasalah dengan keuangan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Anda tidak layak miskin. Anda layak makmur, Anda layak diberkati, karena sudah dibayar. Hak Anda sudah dibayar dengan darah. Masalahnya, apakah engkau sudah melihatnya malam ini? Bapak Ibu Saudara yang memerlukan kesembuhan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Apakah engkau telah melihat kesembuhanmu? Saudaraku, jangan bergantung pada iman, pada penumpangan hamba Tuhan. Dengar baik-baik, Christ in you. Saya sedang membawa Anda menjadi jemaat dewasa. Tidak bergantung pada tokoh karismatik, tidak bergantung pada penumpangan tangan saya. Tapi Alkitab mengatakan, Christ in you. Kristus ada di dalam dirimu. Lihatlah apa yang sudah Dia lakukan bagimu. Lihatlah apa yang menjadi milikmu di dalam Yesus. Ketika engkau melihatnya, katakan itu. Ketika engkau sudah melihat kesembuhan itu, katakan, aku telah sembuh. Ketika engkau sudah melihat kemakmuran itu, katakan, aku makmur. Ketika engkau sudah melihat ada pasangan-pasangan suami istri yang sedang berdoa untuk anak, sampai engkau melihatnya, ketika engkau sudah melihatnya, katakan itu, terima kasih untuk anak yang sudah Tuhan beri. Gembala-gembala, sampai engkau melihat ribuan jiwa, sampai engkau melihat jiwa-jiwa yang engkau minta, engkau doakan, dari 50 jadi 100, yang 100 jadi 200, yang 200 jadi 500, sampai engkau melihatnya. Katakan itu dengan mulutmu, terus lagi dan lagi dan lagi. Bukan untuk Anda bukan mengakui untuk mendapatkannya, tapi Anda mengakui karena itu sudah menjadi milik saudara, karena Anda sudah melihatnya. Haleluya. Ayo, terus angkat tanganmu, hei imam dan raja. Pertama, langkah pertama, sampai engkau melihatnya. Setelah engkau melihatnya, jangan berdiam diri. Katakan apa yang kamu lihat. Katakan apa yang kamu lihat. Lepaskan dengan perkataanmu. Itu seperti seorang di tanah perjanjian mengangkat tangannya, mengambil delima, anggur dan ara dalam genggamannya. Seperti itulah waktu kau melepaskan dengan kata-katamu. Oh,
Langkah pertama, Anda melihat. Langkah kedua, lepaskan dengan kata-kata. Maka, saudaraku, itu ada dalam genggamanmu. Kemakmuran, keberhasilan, penuaian, terobosan keuangan, jiwa-jiwa, kesembuhan, mujizat. Haleluya. Yang sudah melihatnya, lepaskan dengan kata-kata. Yang belum melihat, sampai engkau melihat. Lakukan itu lagi dan lagi di rumah. Lakukan itu lagi dan lagi. Haleluya. Terus. Anda mendengar? Anda mendengar apa yang saya katakan? Anda mendengar, yang mendengar lambaikan tangannya. Kalau engkau sudah mendengar, sampai engkau melihat apa yang sudah engkau lihat, lepaskan dengan kata-katamu. Jangan diam diri. Lepaskan, akui. Itu milikmu. Jangan bimbang. Percaya. Engkau telah memilikinya. Maka itu akan diberikan dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terus semuanya. Ayo, yang berdoa untuk kesembuhan, sampai kau melihat kesembuhanmu. Engkau yang sedang berdoa untuk terobosan keuangan, sampai kau melihat berkat itu menjadi milikmu. Setelah kau melihatnya, dengar, lepaskan dengan kata-katamu. Jangan cicing, jangan diam. Haleluya. Ini yang saya katakan, saya sudah melihat. Dan ini saya lepaskan. Saya melihat ribuan jiwa memenuhi setiap jam ibadah gereja BFA. Terima kasih, saya lepaskan ini. Saya sudah melihat gedung BFA House of Grace di Baros sudah berdiri. Tuhan sudah menyediakan dananya, telah menyediakan dananya. Saya sudah melihatnya, maka saya lepaskan dengan kata-kata. Saya sudah melihatnya, maka saya lepaskan dengan kata-kata. Nah, sekarang yang sudah melihat, jangan diam, lepaskan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, lepaskan itu. Jangan bahasa roh, lepaskan. Lepaskan dengan kata-katamu. Kalau engkau gak melihat dan gak melepaskannya, kamu gak akan dapat. Ini prinsip firman Tuhan. Markus 11 ayat 23, 24. Haleluya. Gembala-gembala satelit yang ada di luar kota, dengarkan ini. Sampai engkau melihat, setelah engkau melihat, lepaskan dengan kata-katamu. Bukan waktunya bahasa roh sekarang. Waktunya melepaskan dengan kata-kata nubuatanmu. Lepaskan dengan kata-kata bahasa Indonesia. Lepaskan, lepaskan. Anak-anak muda yang berdoa, apakah engkau melihat masa depan yang penuh kemuliaan? Kalau kau sudah melihat, lepaskan itu, lepaskan itu. Gak peduli kamu kuliah di mana, gak peduli kamu sekolah di mana. Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh kemuliaan. Ayo lepaskan, yang sudah melihat lepaskan, lepaskan, lepaskan. Bukan waktunya nangis, bukan waktunya cengeng. Gak ada lagi mengeluh sampai kamu melihatnya. Anda yang sedang minta apa, sampai kamu melihatnya. Karena semuanya sudah disediakan buat saudara. Maka doa kita adalah doa deklarasi, mengakui. Firman Tuhan berkata, asal kamu tidak bimbang, berkata pada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Dengar saudaraku, kalau hari ini ada gunung yang menghalangi saudara, Tuhan bilang, berkata kepada gunung. Bukan berkata kepada Tuhan, berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Engkau akan mendapatkannya. Haleluya. Tanpa musik. Sekali lagi, engkau yang sudah melihatnya. Hitungan ketiga, lepaskan dengan kata-kata. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Yang di belakang. Akui. Lebih lagi. Bukan waktunya diam, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay.
disertai. Siapkan, aku berikan. Ini karya yang sempurna, ini kasih yang sempurna, kasih yang gak pernah gagal. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Tirai bait suci terbelah, kamu imam, kamu raja, dan segala sesuatu adalah milikmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang saya sudah melihat, gak ada yang miskin di antara saudara. Anda yang sudah melihatnya, amin. Saya melihat tidak ada satu jemaat BFA yang sakit. Gak ada satu jemaat BFA yang miskin. Semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Gak ada satu satelit yang gak menuai, semua menuai. Saya melihat ibadah WRC, saudaraku, lebih dari sebelumnya. Dulu sebelum pandemi, rame penuh, saya percaya. Saya sudah melihat, kembali penuh bahkan meluber. Nanti pindah gedung baru, muat 5.000 orang, 5.000 orang hadir. Ibadah minggu jam 7, jam 9, 11, 1 siang, 5 sore, semua kursi dalam nama Yesus sudah penuh, terisi. Amin. Amin. Saya sudah melihat saudaraku, rekening gereja BFA. Nolnya, bukan miliaran lagi. 12 saudara. 12 itu berarti berapa? Amin. Nah, rekening saudara miliaran. Amin. Haleluya. Saya sudah melihatnya. Saya sudah melihat, saudaraku, rumah-rumah baru. Itu milik saudara. Nggak lagi ngontrak, Anda punya sendiri. Oh, yang aminnya ragu-ragu ya jadilah seperti imanmu. Jadi milikmu, katakan amin. Haleluya. Oh ya, amin. Ya saudara, saya melihat anak-anak muda yang berhasil nih, pengusaha-pengusaha sukses di Dasen nih. Amin. Tepuk tangannya dong, wow. Amin. Yes. Kurang mantap aminnya, amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami juga akan bawa persembahan, berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, 30, 60, 100 kali ganda, juga berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Bapak Ibu dengar, ini doa berkat yang dilepaskan imam, yang Tuhan ajarkan dari sejak zaman hukum Taurat sampai hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu
Shalom, damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.